Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa dong ya. Oke, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati setiap kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Berkatilah setiap kami, berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarkan apapun yang disampaikan ya Tuhan bisa menjadi rema dalam keperluan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semuanya dalam nama. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Yang pasti sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Joy.
Kali ini kakak mau sharing tentang berdoa. Apa sih kak berdoa itu? Berdoa adalah salah satu cara kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Cara kita istilahnya ngobrol kalau bisa dengan teman kita. Kita ngobrol dengan Tuhan Yesus melalui apa? Melalui doa. Kita mau buka ayat di Matius 21 ayat 22 yang berkata seperti ini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Sekali lagi, Matius 21 ayat 22 berkata seperti ini. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Hari ini kita mau belajar tentang berdoa. Apa sih kak fungsi doa itu? Doa adalah cara kita untuk kita berterima kasih dan juga bersyukur kepada Tuhan Yesus atas berkat, kepintaran dan juga pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kita. Melalui doa kita juga bisa minta sesuatu nih sama Tuhan. Kita bisa minta misalkan hal yang jasmani, misalkan adik-adik butuh keperluan sekolah, perlu untuk apa? Untuk misalkan tas atau enggak sepatu. Adik-adik minta berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau minta sepatu, saya mau minta tas nih untuk keperluan sekolah. Berdoa juga bukan hanya hal jasmani adik-adik, bisa juga hal rohani. Contohnya minta apa? Minta hikmat, kepandaian, kepintaran, kekuatan daripada Tuhan Yesus. Kakak mau baca ayat di Markus 11 ayat 24 yang berkata seperti ini. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kakak punya satu kesaksian gini tentang berdoa. Dulu kakak waktu SMP belum punya handphone nih, kelas 7. Terus kakak doa sama Tuhan, Tuhan, saya butuh handphone nih untuk keperluan sekolah, saya perlu handphone untuk keperluan misalkan ada hal-hal penting. Pada zaman itu, pada waktu zaman kakak waktu SMP itu handphone belum handphone yang bagus, masih handphone yang jadul lah. Waktu zaman itu kalau adik-adik tahu ada namanya handphone BlackBerry. Kakak waktu itu minta Tuhan kalau boleh kakak mau dong punya handphone BlackBerry, handphone untuk keperluan. Setelah kakak doa, tiap malam kakak doa, Tuhan saya minta handphone, saya perlu handphone untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keperluan sekolah. Lama banget, kok gak ada jawab-jawab, kok ini saya berdoa, kok handphonenya gak dapat-dapat. Tuhan ngabulin gak sih? Setelah kakak berdoa, satu hari handphone itu kakak dapat tuh, dibeliin lewat hadiah ulang tahun. Habis itu kakak berterima kasih, Tuhan terima kasih buat handphone yang engkau berikan. Adik-adik juga misalkan besok mau ulangan nih, berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus saya besok mau ulangan, misalkan mau ulangan matematika, saya minta hikmat, kepintaran, kepandaian untuk bisa mengerjakan soal dengan baik. Adik-adik nggak cuma berdoa tapi juga harus apa? Belajar. Karena kalau cuma berdoa tanpa belajar sama aja bohong. Sama aja kalau misalkan belajar tapi tanpa berdoa, tanpa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, itu sama aja hasilnya 0. Contohnya nih, adik-adik kalau misalkan kayak tadi kayak kakak bilang, Tuhan saya mau minta sepatu untuk sekolah. Sepatu saya udah rusak nih, sepatu saya mungkin udah 2 tahun dipakainya, nggak ganti-ganti. Teman-teman udah pakai sepatu yang bagus. Adik-adik minta sama Tuhan Yesus, Tuhan saya mau minta sepatu, saya mau minta sepatu yang bagus untuk sekolah karena saya sepatunya udah nggak pernah ganti 2 tahun nih. Adik-adik doa sama Tuhan tiap malam, Tuhan saya minta sepatu atau minta keperluan lain-lain. Nggak harus sepatu. Misalkan bisa minta tas, bisa minta mungkin alat tulis mungkin ya kan. Nah adik-adik kalau misalkan kak kok doanya nggak dijawab-jawab, kok sepatunya nggak dapat kak. Nah berarti kalau misalkan doa itu yang kita doakan, hal yang kita doakan itu belum terjadi, bukan artinya Tuhan nggak mendengar. Tuhan mendengar semua doa-doa kita. Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi problem masalah kita. Tapi seringkali waktunya yang belum tepat.
Kalau misalkan doa kita belum dijawab, kalau misalkan Tuhan kok saya belum dapat sepatu ya Tuhan ya, berarti itu tandanya Tuhan bilang, nak, belum waktunya, tunggu waktunya yang tepat baru kamu akan dikasih sepatu. Tuhan itu lebih tahu waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa kita. Adik-adik juga jangan lupa nih, doain setiap hari orang tua, doain keluarga agar setiap hari dilindungin, setiap hari diberkatin. Karena doa itu adalah perkataan. Doa itu besar kuasanya. Lewat doa, semua yang menjadi problem kita, semua yang menjadi masalah kita, itu semuanya bisa kita bawa di hadapan Tuhan. Kita ngomong, Tuhan, saya hari ini ada masalah ini nih. Hari ini aku ada masalah ini. Aku hari ini mengalami masalah ini nih. Bawa semuanya di hadapan Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, hari ini saya misalkan dapat nilai jelek nih Tuhan. Saya mau nih untuk belajar lebih giat lagi. Saya mau belajar untuk lebih tekun lagi dalam hal belajar supaya dapat nilai yang bagus, supaya dapat bisa menyenangkan orang tua. Ya. Lewat berdoa juga kita bisa bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan kasih, buat setiap kepintaran, kelimpahan. Adik-adik bisa sekolah, adik-adik bisa main sama teman-teman, punya teman, bisa mungkin punya handphone. Kalau udah dibolehin sama orang tua, adik-adik mungkin punya sepatu bagus. Berterima kasih. Dengan apa? Dengan berdoa. Bilang, Tuhan Yesus, terima kasih buat sepatu baru yang Engkau berikan. Terima kasih buat teman-teman. Berkati teman-teman. Terima kasih buat keluarga juga. Terima kasih buat orang tua yang terbaik. Jadi teman-teman, kakak sekali lagi mau ingetin pentingnya berdoa. Nah, kalau misalkan mau makan juga jangan lupa berdoa. Seringkali kita lupa. Mau makan, main makan-makan aja gitu. Nggak pernah yang namanya, aduh iya saya harus berdoa dulu nih. Minta sama Tuhan Yesus, Tuhan, biar apa makanan yang saya makan ini, Engkau yang kuduskan, Engkau yang sucikan dan juga tahirkan. Biar makanan yang saya makan ini menjadi kekuatan bagi tubuh saya. Berkati orang yang sudah menyediakan makanan ini. Adik-adik, kakak mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk yang namanya berdoa. Berdoa juga harus dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati. Jangan berdoa dengan main-main, berdoa gak serius, tapi berdoa dengan kesungguhan hati. Karena di sini di ayatnya Tuhan bilang, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Garis bawahin, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Jadi adik-adik kalau doa dengan penuh percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan saya percaya, saya pasti bisa dapat nilai yang bagus. Misalkan ulangan matematika nih, kan banyak nih adik-adik yang mungkin kurang suka sama matematika, tapi minta Tuhan, saya minta hikmat, saya minta kepintaran untuk besok ulangan dapat nilai yang terbaik. Gitu. Ya, jadi adik-adik minta dan juga jangan lupa berdoa sama Tuhan Yesus. Doa adik-adik setiap malam sebelum tidur berdoa untuk sepanjang hari ini. Adik-adik berdoa pagi-pagi kalau misalkan adik udah bangun tidur, jangan lupa berdoa. Tuhan, bilang sama Tuhan Yesus pagi hari saat teduh, bilang, Tuhan terima kasih buat pagi yang baru, terima kasih buat anugerah berkat yang baru. Biar sepanjang hari ini Tuhan yang sertain, biar sepanjang hari ini Tuhan yang jagain orang tua saya, jagain keluarga saya, jagain semuanya ya. Biar Tuhan yang take over sepanjang hari ini, biar Tuhan yang ada dan berjalan bersama saya. Jadi adik-adik, kakak lagi mau ngingetin, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa apapun lah doa. Doa makan, doa sebelum tidur, berdoa berterima kasih, doa untuk adik-adik misalkan minta sesuatu, jadi jangan lupa untuk berdoa. Yuk adik-adik, kita mau berdoa sebelum adik-adik sekolah, sebelum belajar kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami tentang pentingnya berdoa. Engkau telah mengajarkan kami untuk tidak lupa berdoa dan juga bersyukur atas setiap berkat, anugerah, cinta yang Engkau berikan. Tuhan, sertai pelajaran kami hari ini, sertai sepanjang hari ini, biar hikmat, kepandaian, kepintaran yang daripada Tuhan Yesus yang turun atas setiap kami boleh menangkap pelajaran dengan baik, kami boleh merespon apa yang guru-guru berikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat, kepandaian, kepintaran yang daripada surga. Terima kasih Tuhan Yesus,
Hanya di dalam namamu kami menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. God bless you adik-adik.